Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas A. Nah, pada video kali ini kami akan memaparkan mengenai sanitasi dan higien dalam proses produksi dan penanganan pangan. Adapun anggota dari kelompok kami yang berjumlah 3 orang, yaitu ada Wayan Sangivani dengan NIM 19008, ada Desmonita Berkliat dengan NIM 19009, dan ada Ninyoman Rianti dengan NIM 19011. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, kami akan langsung ke materi yang pertama, yaitu mengenai sanitasi dan higien dalam proses produksi dan penanganan. Nah, pada program sanitasi dijalankan sama sekali tidak untuk mengatasi masalah kotornya lingkungan ataupun kotornya pemrosesan bahan, tetapi untuk menghilangkan kontaminasi dari bahan makanan dan mesin pengolahan makanan, serta untuk mencegah terjadinya kontaminasi kembali. Nah, kontaminasi yang mungkin timbul berasal dari pestisida, bahan kimia, insekta, tikus, dan partikel benda asing seperti kayu, logam, dan pecahan gelas. Nah, kunci untuk mengontrol pertumbuhan mikroba pada produk makanan itu sendiri berada di pabrik pengolahan makanan, yaitu program higien dan sanitasi yang efektif. Nah, yang dimaksud dengan program sanitasi bukanlah semata-mata pemakaian desinfektan saja, tetapi lebih dari itu. Nah, derajat efektivitas sanitasi pada pabrik secara langsung berdampak pada kualitas produk akhir. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa definisi terkait dengan masalah sanitasi dan higien, yaitu diantaranya yang pertama ada bakterisidal, yaitu senyawa kimia yang dapat membunuh bentuk vegetatif bakteri, tetapi tidak cukup untuk merusak sporanya. Yang kedua ada bakteriostatik, yaitu senyawa kimia yang dapat mencegah pertumbuhan bakteri. Yang ketiga yaitu cleaning. Nah, cleaning ini merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan kotoran dari suatu permukaan, tetapi tidak sampai membunuh mikroba yang terdapat di dalamnya. Substansi yang dapat membantu membersihkan kotoran apabila ditambahkan ke dalam air. Selanjutnya ada deterjen. Deterjen merupakan suatu substansi yang dapat membantu membersihkan kotoran apabila ditambahkan ke dalam air. Selanjutnya ada desinfektan. Nah, desinfektan sendiri merupakan zat kimia yang dapat merusak organisme penyebab penyakit, dan sekarang diperluas lagi sebagai zat yang dapat merusak mikroorganisme secara luas, tetapi tidak sampai merusak sporanya. Selanjutnya ada disinfection. Nah, disinfection sendiri mempunyai arti yaitu proses perusakan mikroorganisme secara luas, tetapi tidak dapat merusak spora bakteri yang ada pada permukaan peralatan tersebut. Selanjutnya ada fungicide sanitation. Nah, fungicide sendiri memiliki arti zat kimia yang dapat membunuh jamur termasuk sporanya. Sedangkan sanitation yaitu semua faktor yang terlibat dalam upaya meningkatkan dan memelihara kesejahteraan fisik manusia, termasuk di dalamnya yaitu kebersihan lingkungan dan pemeliharaan kesehatannya. Selanjutnya ada sanitizer, merupakan substansi yang dapat menurunkan jumlah mikroorganisme sampai pada level yang dapat diterima. Selanjutnya ada kotoran. Nah, kotoran sendiri memiliki arti sejumlah kecil sisa makanan, bahan sisa organik maupun non-organik yang tidak diinginkan pada suatu permukaan peralatan atau permukaan lainnya. Selanjutnya ada sterilisasi, yaitu proses perusakan segala bentuk mikroorganisme termasuk mikroba. Dan yang terakhir adalah sterilizer, yaitu zat kimia yang dapat merusak segala bentuk mikroorganisme. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip sanitasi.
Prinsip sanitasi sendiri ada dua, yaitu membersihkan dan menggunakan zat kimia. Membersihkan ini maksud yaitu upaya menghilangkan mikroba yang berasal dari sisa makanan dan tanah yang mungkin dapat menjadi media yang baik bagi pertumbuhan mikroba. Sedangkan penggunaan zat kimia yaitu menggunakan zat kimia dan atau metode fisika untuk menghilangkan sebagian besar mikroorganisme yang tertinggal pada permukaan alat dan mesin pengolahan makanan yang digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sumber dari kontaminasi. Yang pertama yaitu bahan baku mentah, yang diperkirakan proses pembersihan dan pencucian adalah untuk menghilangkan tanah dan juga untuk mengurangi jumlah mikroba pada bahan mentah. Penghilangan tanah dianggap amat penting karena tanah mengandung mikroba, khususnya dalam bentuk spora. Selanjutnya ada peralatan atau mesin yang berkontak langsung dengan makanan. Nah, alat ini harus dibersihkan secara berkala dan efektif dengan interval waktu yang agak sering guna menghilangkan sisa makanan dan tanah untuk memungkinkan pertumbuhan mikroba. Selanjutnya ada peralatan untuk sterilisasi panas, yaitu harus diusahakan dipelihara agar berada di suhu atas 75-76 derajat Celcius agar bakteri termofilik atau bakteri yang tahan panas tidak hidup di sana. Selanjutnya ada air untuk pengolahan makanan. Nah, air yang digunakan sebaiknya memenuhi persyaratan air minum. Next ada air pendingin kaleng. Nah, harus menggunakan desinfektan dalam dosis yang cukup. Yang terakhir yaitu peralatan atau mesin yang menangani produk akhir harus dalam keadaan kering dan bersih untuk mencegah agar tidak terjadi produk akhir yang terkontaminasi lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap-tahap higien dan sanitasi. Nah, adapun standar yang digunakan dalam tahap-tahap higien dan sanitasi yaitu yang pertama ada pre-rinse, yaitu menghilangkan tanah dan sisa makanan yang ada pada mesin atau peralatan dengan mengerok, membilas dengan air, penyedot kotoran, dan sebagainya. Yang kedua ada pembersihan, yaitu menghilangkan tanah yang ada pada mesin dengan cara mekanis atau mencuci dengan lebih efektif. Selanjutnya ada pembilasan, yaitu membilas kotoran dengan bersih seperti sabun atau deterjen dari permukaan mesin. Yang keempat yaitu pengecekan visual, yang digunakan untuk memastikan dengan indera mata bahwa permukaan alat-alat sudah dalam keadaan bersih. Yang kelima ada penggunaan desinfektan, yaitu berfungsi untuk membunuh mikroba yang ada pada mesin dengan menggunakan zat kimia. Yang keenam ada pembersihan akhir, bila diperlukan untuk membilas sisa cairan desinfektan yang masih melekat pada mesin. Dan yang terakhir yaitu drain dry, yaitu desinfektan atau final rinse dikeringkan dari alat-alat tanpa diseka atau dilap. Nah, berfungsi untuk mencegah jangan sampai terjadi genangan air, karena genangan air itu sendiri merupakan tempat yang baik bagi pertumbuhan kuman. Selanjutnya kita membahas mengenai sanitasi kimiawi. Nah, dalam peraturan GMP sendiri disyaratkan penggunaan bahan kimia yang cukup dalam dosis yang dianggap aman sangat penting untuk petunjuk penggunaannya dari pabrik pembuatannya. Nah, efektivitas dari desinfektan tergantung pada jenis dan konsentrasinya, lama kontak, suhu, dan juga pH. Nah, sangat tidak berguna untuk melakukan desinfektan suatu alat yang kotor, karena desinfektan menjadi tidak efektif, dan desinfektan yang lazim digunakan adalah klorin, chert, dan amonium quaterner. Nah, desinfektan tersebut biasanya dilarutkan ke dalam air. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bahan desinfektan. Adapun beberapa desinfektan yang digunakan pada makanan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada klorin. Nah, klorin sangat cocok sebagai desinfektan umum di tempat usaha makanan dan harus digunakan pada konsentrasi 1-250 mg klorin per liter. Golongan desinfektan ini bersifat korosif terhadap bahan logam dan juga bersifat
sebagai pemutih. Oleh karena itu, pembilasan perlu segera dilakukan setelah cukup waktu kontak. Desinfektan klorin, kecuali klorin dioksida, dayanya akan hilang apabila ada kotoran organik. Selanjutnya ada ludosper, yaitu zat ini selalu dicampur dengan deterjen dalam suasana asam. Oleh karena itu, cocok digunakan bila diperlukan pembersihan yang bersifat asam. Daya kerjanya cepat dan mempunyai aktivitas yang luas terhadap mikroorganisme. Selanjutnya ada senyawa amonium kuarterner, yaitu semua senyawa ini mempunyai sifat deterjen yang baik, tidak berwarna, relatif tidak korosif terhadap logam, tidak beracun, tetapi berasa pahit. Nah, daya kerjanya sendiri terhadap bakteri gram negatif tidak sebaik dengan klorin. Selanjutnya ada surfaktan yang bersifat amforter, yaitu desinfektan ini mengandung bahan aktif yang bersifat sebagai deterjen dan bakterisidal, bersifat racun lemah, relatif non-korosif, tidak berasa dan berbau, merupakan desinfektan yang efektif bila digunakan sesuai dengan pedoman dari pabriknya. Yang terakhir yaitu asam dan basa kuat. Nah, di samping sifatnya sebagai deterjen, juga mempunyai aktivitas antimikroba yang cukup. Harus diambil tindakan pengamanan agar tidak mengkontaminasi makanan. Setelah waktu kontak yang cukup, semua permukaan yang didesinfektan harus dibilas dengan air yang memenuhi syarat air minum. Selanjutnya, pemeriksaan keefektifan prosedur. Keefektifan prosedur pembersihan dan desinfeksi diperiksa dengan melakukan monitor secara mikrobiologi terhadap produk makanan dan permukaan yang berkontak dengan makanan. Apabila sampel untuk monitoring mikrobiologi pada perlengkapan dan permukaan berkontak dengan makanan, maka diperlukan zat penetral untuk menghilangkan sisa desinfektan. Nah, zat penetral untuk menghilangkan sisa desinfektan ini ada dua cara. Yang pertama, menggunakan senyawa klorin. Senyawa klorin akan membentuk asam hipoklorat pada larutan. HOCl ini akan membasmi mikroba. Pembentukan HOCl tergantung pada pH. Pada pH antara 4 sampai 5, pembentukan HOCl akan terjadi secara optimal. Jadi apabila pH bervariasi, maka efektivitas klorin sebagai disinfektan mencapai tidak optimum. Apabila pH kurang dari 5, larutan klorin menjadi korosif. Yang bisa dilakukan di pabrik adalah mempertahankan agar pH larutan berkisar antara 6 sampai 7,5, di mana larutan tidak korosif tapi masih mempunyai kadar HOCl yang cukup tinggi untuk membasmi mikroba. Nah, yang kedua adalah sanitasi untuk air pendingin. Air yang digunakan untuk mendinginkan produk makanan kaleng setelah proses termal harus memenuhi persyaratan air dan tidak mengandung mikroba, patogen, atau pembusuk. Residu dari desinfektan tersebut harus dapat dibuktikan oleh laboratorium. Bila diambil contohnya, klorin dipakai untuk sanitasi air pendingin karena yang pertama, klorin sangat efektif membasmi spora bakteri. Yang kedua, residu klorin mudah diukur. Dan yang ketiga, prosedur klorinisasi air dengan gas klorin atau NH hipoklorit mudah dan murah. Untuk memastikan bahwa benar-benar dilakukan klorinisasi, sampel air harus dites akan sisa residu klorinisasinya dan harus terukur sisa klorin dengan konsentrasi 0,1 ppm. Nah, klorinisasi pada air yang digunakan kembali. Untuk mengurangi jumlah air yang digunakan dan untuk mengurangi pula limbah air pada pabrik pengalengan, air dapat didaur ulang. Air yang baru maupun yang didaur ulang harus tetap diyakini bersih dengan memberikan desinfektan pada setiap prosesnya. Jadi secara umum sumber air untuk pabrik harus diklorinisasi dengan tepat agar peralatan tetap bersih dan bebas mikroba. Yang kedua, selama proses pengirimannya air tetap bersih. Pada permukaan yang berkontak dengan makanan tetap bersih dan steril, dan zat atau bahan organik dalam air teroksidasi. Selanjutnya bahan klorinisasi gas. Gas klorin dimasukkan ke dalam air akan berbentuk HOCl yang membunuh mikroba.
Kadar klorin bebas pada residu harus terdeteksi dari sedikit sampai lebih kurang 5 ppm untuk air yang diolah atau dibersihkan kembali. Nah, selanjutnya klorin dioksida atau ClO2. Klorin dioksida digunakan untuk air yang dipakai berulang-ulang. Klorin dioksida mengurangi jumlah mikroba dan menghambat pertumbuhan mikroba. ClO2 stabil untuk digunakan meskipun dicampur dengan bahan organik. Tetapi ClO2 harus dipakai pada saat akan digunakan dan tidak bisa disimpan dalam bentuk cair. Selanjutnya, higiene karyawan. Higiene dan kesehatan karyawan ternyata berpengaruh besar pada kualitas produk akhir. Oleh karena itu, diperlukan prosedur standar bagi hygiene dan kesehatan karyawan, terutama bagi mereka yang berkontak langsung dengan pengolahan makanan. Prosedur tersebut harus dimulai sejak direncanakan untuk menerima karyawan baru sampai dengan hygiene sehari-hari yang harus terpelihara secara berkesinambungan. Prosedur tersebut harus direncanakan dalam 3 bidang yang berkaitan dan harus dilakukan secara terpadu, yaitu yang pertama seleksi kesehatan dan pemeliharaan kesehatan karyawan, yang kedua pendidikan dan pengawasan hygiene dan sanitasi, dan yang ketiga adalah praktik hygiene dan sanitasi di pabrik. Baik, selanjutnya pendidikan tentang hygiene dan sanitasi. Pendidikan dan pengawasan tentang hygiene, perorangan, dan sanitasi lingkungan adalah program yang harus ada pada pabrik GMP. Pendidikan harus dilaksanakan tidak hanya sampai pada taraf kognitif atau pengetahuan, tetapi sampai pada perubahan pola tingkah laku atau attitude. Pendidikan tersebut harus mencakup prinsip hygiene dan sanitasi pada pabrik GMP, hygiene pribadi atau perorangan, dan rasionalisasi penggunaan berbagai alat pencegahan infeksi atau kontaminasi di pabrik agar mereka mempunyai pola tingkah laku yang sesuai dan selalu waspada akan hygiene dan sanitasi. Yang pertama, hygiene pribadi. Perilaku hidup bersih harus dimengerti dan dijalankan. Hygiene pribadi ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, cuci tangan. Biasakan cuci tangan dengan seksama dengan air yang bersih dan memenuhi syarat air minum dengan sabun atau deterjen. Tangan harus dicuci sebelum mulai bekerja, setelah menggunakan toilet, setelah memegang bahan yang terkontaminasi, atau kapan saja bila diperlukan. Yang kedua, kebersihan. Secara umum, karyawan harus tampak bersih, kulitnya maupun pakaiannya. Yang ketiga, hindari kebiasaan tak sehat, misalnya meludah, mengorek hidung, mengorek telinga, menggaruk, mengunyah, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem hygiene dan sanitasi di pabrik. Berbagai sistem kebersihan dan sanitasi di pabrik harus ditegakkan dengan konsekuen. Di setiap tempat harus selalu diingatkan dalam bentuk poster, karikatur, atau huruf-huruf menyolok akan pentingnya kebersihan dan sanitasi. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam sanitasi di pabrik yaitu yang pertama, kebersihan ruangan. Karyawan harus menjaga agar lantai tetap bersih dan bila perlu didisinfeksi karena debu dan tanah adalah sumber penularan mikroba beserta sporanya. Selain itu, dinding ruangan harus terbuat dari bahan yang bisa dilap atau dipel dengan disinfektan. Secara rutin harus dilakukan pembersihan dengan secara menyeluruh. Yang kedua, pakaian kerja. Karyawan sebaiknya menggunakan pakaian kerja yang bersih. Tidak ada gunanya memakai pakaian kerja yang kotor. Gunakan topi, masker, sarung tangan, dan sepatu. Itu merupakan pakaian kerja standar yang harus dipakai bila hendak masuk ke ruangan kerja dan dibuka apabila meninggalkan ruangan. Cara pemakaiannya juga harus tepat. Misalnya, topi menutup semua rambut, masker menutup hidung dan mulut, memakai sarung tangan dan dengan benar, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, bangunan dan konstruksi. Yang paling ideal untuk mencegah kontaminasi adalah ruangan yang mempunyai airbelt atau pintu ganda, sehingga ruangan tidak berkontak langsung dengan lingkungan luar. Ruangan sebaiknya mempunyai tekanan positif, sehingga aliran udara hanya dari dalam ruangan keluar ruangan, dan tidak pernah sebaliknya. Ruang ganti pakaian, loker, toilet, dan ruangan pemrosesan awal, bahan baku sebaiknya dihubungkan dengan suatu lorong yang dilalui sinar UV agar relatif bersih. Pemeriksaan mikrobiologi mikroba hendaknya dilangsungkan secara rutin minimal 3 bulan sekali dan dihitung koloni mikroba yang harus kurang dari 100 koloni per menit. Meja-meja kerja harus dibuat dari bahan yang bisa dibersihkan dengan disinfektan dan dibersihkan sebelum dan sesudah proses pekerjaan selesai. Air untuk pabrik sebaiknya air yang berkualitas air minum. Pengawasan sampah dan limbah hendaknya tetap diperhatikan untuk mencegah terjadinya kontaminasi kembali. Selanjutnya, standar prosedur operasi sanitasi. Aplikasi dokumentasi dari program persyaratan dasar adalah berupa standar prosedur operasi sanitasi atau SPOS atau Sanitation Standard Operation Procedure atau SSOP yang terus harus dipelihara dan diterapkan pada proses produksi. SPO sanitasi sebagai prerequisite HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point serta masalah sanitasi dan hygiene dalam industri pangan adalah wajib. Dan ada beberapa kewajiban dalam aplikasinya, yaitu bisnis pangan harus mempunyai dan menerapkan program SPO secara tertulis. Yang kedua, bisnis pangan harus memonitor kondisi dan penerapan SPO sanitasi. Selanjutnya, bisnis pangan harus melakukan tindakan segera bila ada penyimpangan kondisi dan penerapan SPO sanitasi. Dan yang terakhir, bisnis pangan harus memelihara rekaman pengendalian sanitasi. NSHT tahun 1999 dalam Wirnarno dan Surono pada tahun 2002 secara sederhana dan praktis mengelompokkan prinsip sanitasi untuk diterapkan dalam SPO sanitasi menjadi 8 kunci sanitasi, yaitu yang pertama, kunci keamanan air. Air adalah komponen yang sangat penting dalam industri pangan. Terdapat beberapa sumber air yang dapat digunakan dalam industri pangan, yaitu air pump, air sumur, dan air laut. Nah, monitoring keamanan air pada air pump dapat dilakukan dengan cara memonitor apakah ada bukti pembayaran bahwa air berasal dari pump. Selanjutnya, sebagai jaminan bahwa air pump tersebut memenuhi syarat standar, maka fotokopi hasil analisis air dari pump adalah informasi yang penting untuk dievaluasi, serta terhadap air yang masuk ke industri pangan. Apabila timbul keraguan terhadap kualitas air pump, maka analisis tambahan oleh bisnis pangan dengan menggunakan jasa pengujian laboratorium. Nah, untuk memonitoring air sumur yang pada umumnya milik sendiri, seharusnya dilakukan pengujian kualitas air melalui laboratorium pengujian pangan yang terakreditasi sebelum suatu usaha bisnis pangan dimulai, dan dilakukan paling tidak sekali setahun atau lebih sering. Lebih jauh, monitoring air laut harus dilakukan lebih sering dari air pump ataupun air sumur.
Untuk monitoring dengan inspeksi secara visual atau organoleptik, prosedur harusnya sesuai persyaratan dan dibuktikan dengan pengujian laboratorium. Baik, tindakan koreksi. Tindakan koreksi harus dilakukan sesegera apabila terjadi atau ditemukan adanya penyimpangan terhadap standar atau ketentuan lainnya. Sebagai contoh tindakan koreksi, apabila mutu keamanan air tidak sesuai, maka dilakukan penyetopan saluran, penghentian proses produksi sementara, serta penarikan atau recall produk yang terkena. Namun apabila ditemukan adanya koreksi silang, maka penghentian proses dan tarik produk yang terkena. Dan apabila terjadi arus balik pada pembuangan, maka segera diperbaiki dan dicatat setiap hari. Rekaman harus dilakukan pada setiap monitoring, serta apabila terjadi tindakan koreksi. Bentuk rekaman dapat berupa rekaman bukti pembayaran dan rekaman monitoring periodik, rekaman periodik, inspeksi pumping, dan rekaman monitoring sanitasi harian. Kunci 2, yaitu kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan. Untuk monitoring, kunci kedua prinsip sanitasi ini memiliki tujuan, yaitu memberikan jaminan bahwa permukaan yang berkontak dengan pangan dirancang untuk memfasilitasi proses sanitasi, serta dibersihkan secara rutin. Beberapa hal yang seharusnya dimonitor terhadap kondisi kebersihan permukaan yang berkontak dengan bahan adalah kondisi permukaan yang berkontak dengan pangan, kebersihan dan sanitasi permukaan yang berkontak dengan pangan, tipe dan konsentrasi bahan sanitasi, kebersihan sarung tangan, dan pakaian pekerja. Monitoring kondisi kebersihan permukaan yang berkontak dengan bahan pangan dapat dilakukan dengan inspeksi visual terhadap permukaan apakah dalam kondisi baik, kebersihan dan kondisi sanitasi apakah terpelihara, sarung tangan dan pakaian luar apakah dalam kondisi baik. Pengujian kimia juga dapat dilakukan untuk memonitor konsentrasi saniter. Untuk verifikasi dapat dilakukan dengan pengujian permukaan secara berkala. Untuk tindakan koreksi, beberapa hal yang perlu diobservasi terhadap kondisi kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan adalah konsentrasi saniter, apakah bervariasi setiap hari. Jika ini terjadi, maka tindakan koreksi yang dapat dilakukan adalah memperbaiki atau mengganti peralatan dan melatih operator. Selanjutnya adalah observasi pertemuan dua meja, apakah terisi rontokan produk. Jika terjadi, pisahkan meja agar mudah dibersihkan. Dan observasi lainnya yang penting untuk dilakukan adalah apakah meja kerja menunjukkan tanda korosi. Jika itu terjadi, perbaiki atau ganti dengan meja yang tidak korosi. Untuk rekaman harus dilakukan pada setiap monitoring serta apabila terjadi tindakan koreksi. Bentuk rekaman dapat berupa rekaman monitoring periodik konsentrasi bahan kimia, dan monitoring sanitasi harian dan bulanan. Kunci 3. Pencegahan kontaminasi silang. Kontaminasi silang adalah bagian yang sering terjadi pada industri makanan akibat kurang dipahaminya masalah ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang yaitu tindakan karyawan untuk mencegah kontaminasi silang, pemisahan bahan dengan produk siap konsumsi, serta desain sarana prasarana mencegah kontaminasi silang. Untuk monitoring, yang dapat dilakukan yaitu pemisahan yang cukup antara penanganan atau pengolahan bahan baku dengan produk olahan atau jadi, pemisahan yang cukup produk-produk dalam penyimpanan, pembersihan dan sanitasi area dan alat penanganan dan pengolahan pangan, praktek hygiene pekerja, pakaian dan pencucian tangan, praktek pekerja dan peralatan dalam menangani produk, arus pergerakan pekerja dalam pabrik atau unit usaha. Untuk tindakan koreksi, beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu hentikan aktivitas sampai situasi kembali sesuai semestinya, ambil tindakan untuk mencegah terjadi hal itu kembali, evaluasi keamanan produk, jika perlu disposisi ke produk lain,
diproses atau dibuang terhadap produk kontaminasi. Untuk rekaman, dokumentasikan koreksi yang dilakukan di samping rekaman periodik pada saat melakukan monitoring. Kunci 4. Menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet. Kondisi fasilitas cuci tangan, sanitasi tangan, serta toilet menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap proses produksi pangan. Kontaminasi yang terkait dengan fasilitas tersebut pada umumnya bersifat fatal karena diakibatkan oleh bakteri-bakteri patogen. Untuk monitoring, ditujukan untuk mendorong program pencucian tangan guna mencegah penyebaran kotoran dan potensi mikroorganisme patogen pada area penanganan dan pengolahan produk pangan. Untuk tindakan koreksi, beberapa hal yang seharusnya dilakukan yaitu perbaiki atau cek perlengkapan toilet dan tempat cuci tangan, buang dan buat larutan baru jika konsentrasi bahan sanitasi salah, observasi catatan tindakan koreksi ketika kondisi sanitasi tidak sesuai, serta perbaiki toilet yang rusak. Untuk rekaman, beberapa rekaman yang dapat dilakukan untuk menjaga kesinambungan dari kunci sanitasi ini yaitu kondisi dan lokasi fasilitas cuci tangan dan toilet, kondisi dan ketersediaan tempat sanitasi tangan, konsentrasi bahan sanitasi tangan, dan tindakan koreksi yang dilakukan pada kondisi yang tidak sesuai. Kunci 5. Proteksi dari bahan-bahan kontaminan. Tujuan dari proteksi produk dari bahan kontaminan adalah untuk menjamin bahwa produk pangan, bahan pengemas, dan permukaan kontak langsung dengan pangan terlindung dari kontaminasi mikroba, kimia, dan fisik. Untuk monitoring, beberapa hal yang perlu dimonitor adalah bahan-bahan berpotensi toksin dan air yang tidak saniter, yang dilakukan dalam frekuensi yang cukup pada saat dimulai produksi dan setiap 4 jam serta observasi kondisi dan aktivitas sepanjang hari. Untuk rekaman yang diperlukan pada kunci kelima ini yaitu rekaman kontrol sanitasi periodik dan rekaman kontrol sanitasi harian. Untuk tindakan koreksi, hal yang dapat dilakukan yaitu hilangkan bahan kontaminan dari permukaan, perbaiki aliran udara suhu ruang untuk mengurangi kondensasi, hindari adanya genangan air di lantai, gunakan air pencuci kaki dan roda truk sebelum masuk ruang processing, pelatihan, serta buang bahan kimia tanpa label. Kunci 6. Pelabelan penyimpanan dan penggunaan bahan toksik dengan benar. Untuk monitoring, memiliki tujuan untuk menjamin agar pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin adalah benar untuk proteksi produk dari kontaminasi. Beberapa aspek yang dimonitor adalah kegiatan dan sistem pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin. Penggunaan bahan toksin harus menurut instruksi perusahaan produsen dan prosedur yang menjamin tidak akan mencemari produk. Waktu untuk monitoring harus dilakukan dengan frekuensi yang cukup, direkomendasikan paling tidak sekali sehari, dan observasi kondisi dan aktivitas sepanjang hari. Untuk rekaman, monitoring dan tindakan koreksi yang seharusnya dilakukan adalah rekaman kontrol sanitasi periodik, rekaman kontrol sanitasi harian, serta log informasi harian. Untuk tindakan koreksi, yang dapat dilakukan yaitu pindahkan bahan toksin yang tidak benar penyimpanannya, kembalikan kepada pemasok bahan yang tidak dilabel dengan benar, perbaiki label, buang wadah yang rusak, periksa keamanan produk, serta laksanakan pelatihan. Kunci 7. Pengawasan kondisi kesehatan personil yang dapat mengakibatkan kontaminasi. Untuk monitoring, ditujukan untuk mengontrol kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan kontaminasi mikroba pada pangan, bahan pengemas, dan permukaan yang berkontak dengan pangan. Untuk tindakan koreksi, yang seharusnya dilakukan oleh manajemen adalah memulangkan atau mengistirahatkan personil, menutup bagian luka dengan impermeable bandage, mengistirahatkan atau memulangkan pegawai. Untuk rekaman, yang perlu dilakukan yaitu terhadap data kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan reguler, serta rekaman tindakan koreksi apabila terjadinya penyimpangan.
Kunci 8. Menghilangkan hama dari unit pengolahan. Untuk monitoring, bertujuan untuk mengkonfirmasi bahwa hama telah dikeluarkan dari area pengolahan seluas-luasnya dan harus dipastikan bahwa prosedur telah diikuti untuk mencegah investasi. Monitoring dapat dilakukan dengan inspeksi visual, menggunakan flashlight untuk mengetahui tempat bersembunyi dan tempat perangkat hama, menjaga kebersihan serta memfasilitasi pengawasan. Untuk tindakan koreksi, sebagai contoh, setelah dilakukannya observasi, ternyata setelah pestisida dan perangkat digunakan lalat masuk kembali ke ruangan pengolahan, maka tindakan koreksi yang dapat dilakukan yaitu tambahkan air kurtain di atas pintu luar dan dipindahkan wadah buangan keluar. Untuk rekaman, yang seharusnya dilakukan yaitu rekaman kontrol sanitasi periodik serta rekaman kontrol sanitasi harian. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.